Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mita Intania Dewi Jailani, mahasiswi Politeknik Bakti Asih Purwakarta, Prodi D3 Kebidanan. Saya akan menampilkan video presentasi saya tentang hiperemesis gravidarum. Silakan disimak. Hiperemesis gravidarum. Pengertian hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum merupakan mual muntah yang berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari karena keadaan umumnya menjadi buruk karena terjadi dehidrasi dan terganggunya keseimbangan elektrolit. Akibatnya, tubuh sangat lemas, muka pucat, dan frekuensi buang air kecil menurun drastis. Aktivitas sehari-hari menjadi terganggu dan keadaan umum menurun. Meski begitu, tidak sedikit ibu hamil yang masih mengalami mual muntah sampai trimester ketiga. Adapun etiologi hiperemesis gravidarum atau penyebab hiperemesis gravidarum. Yang pertama, faktor adaptasi dan hormonal primigravida. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor alergi. Untuk faktor adaptasi, yang termasuk dalam ruang lingkup faktor adaptasi adalah wanita hamil dengan anemia, wanita primigravida, dan overdistensi rahim pada hamil ganda dan hamil molahidatidosa. Untuk hormonal primigravida, peningkatan kadar progesteron, estrogen, HCG dapat menjadi faktor pencetus mual dan muntah. Yang kedua, faktor psikologis. Komponen psikologis juga berperan terhadap parahnya mual dan muntah serta perkembangan hiperemesis gravidarum, seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan, tekanan pekerjaan dan pendapatan, dan rumah tangga yang retak dapat menyebabkan konflik mental yang dapat memperberat mual dan muntah. Untuk yang ketiga, faktor alergi. Alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. Adanya histamin sebagai pemicu dari mual dan muntah pada kehamilan. Mual dan muntah berlebihan juga terjadi pada klien yang sangat sensitif terhadap sekresi corpus luteum. Selanjutnya ada tanda dan gejala hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum berdasarkan berat ringannya dibedakan atas 3 tingkatan, yaitu ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Untuk tingkat 1 yaitu ringan, ditandai dengan muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita. Ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan nyeri epigastrium. Nadi meningkat sekitar 100 per menit, tekanan darah sistolik menurun, turgor kulit mengurang, lidah mengering, dan mata cekung. Untuk tingkat 2, sedang penderita lebih lemah dan apatis, turgor kulit mengurang, lidah mengering dan tampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit ikteris, berat badan turun dan mata cekung, tensi turun dan hemokonsentrasi, oliguria dan konstipasi. Aseton dapat tercium dalam hawa pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing. Untuk tingkatan ketiga yaitu berat, keadaan umum lebih parah, muntah, kesadaran menurun dan somnolen, sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan syaraf yang dikenal sebagai ensefalopati Wernicke dengan gejala nystagmus, diplopia, dan perubahan mental. Keadaan ini adalah akibat sangat kekurangan zat makanan termasuk vitamin B kompleks. Selanjutnya, diagnosis untuk hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum biasanya tidak sukar, harus ditentukan adanya kehamilan muda dan muntah yang terus-menerus, sehingga mempengaruhi keadaan umum. Namun harus dipikirkan kehamilan muda dengan penyakit pyelonefritis, hepatitis, ulcus ventriculis, dan tumor cerebri yang dapat pula memberikan gejala muntah. Itu menurut Prawiro Harjo 2013. Untuk yang pertama, amenore disertai mual muntah hebat, pekerjaan sehari-hari terganggu. Yang kedua, nadi meningkat 100 kali per menit, tekanan darah menurun.
Pada pemeriksaan fisik, ada tanda dehidrasi, kulit pucat, ikterus, berat badan menurun, inspekuloservix berwarna biru. Pada pemeriksaan USG, untuk mengetahui kesehatan kehamilan dan mengetahui kemungkinan kehamilan kembar. Untuk pemeriksaan laboratorium, kenaikan relatif hemoglobin dan hematokrit, adanya protein urin. Pada keluhan hiperemesis gravidarum yang berat, perlu dipertimbangkan faktor dan terapi psikologis. Yang terakhir, ada penata laksanaan hiperemesis gravidarum. Adapun penata laksanaan hiperemesis gravidarum memberikan keyakinan bahwa mual dan kadang-kadang muntah merupakan gejala fisiologis pada kehamilan muda dan akan hilang setelah kehamilan 4 bulan. Menganjurkan mengubah makan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil tapi sering. Ketiga, menganjurkan pada waktu bangun pagi jangan segera turun dari tempat tidur, terlebih dahulu makan roti kering atau biskuit dengan teh hangat. Keempat, makanan yang berminyak dan berbau lemak sebaiknya dihindarkan. 5. Makanan sebaiknya disajikan dalam keadaan panas atau sangat dingin. Ke-6. Defekasi yang teratur. Ke-7. Menghindari kekurangan karbohidrat merupakan faktor yang penting. Dianjurkan makanan yang banyak mengandung gula. 8. Memberikan obat-obatan untuk menghentikan mual dan muntah, mengganti cairan yang hilang akibat muntah, menambah asupan nutrisi. Obat-obatan tersebut seperti obat prometazin, vitamin B1, vitamin B6, suplemen vitamin, dan nutrisi.